Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi, rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik untuk pembelajaran matematika maupun tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi pecahan SD kelas 5, ya, tepatnya menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita lihat contoh soal nomor 1. Andi, Beno, dan Charles harus menyelesaikan suatu proyek dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pekerjaan tersebut akan dibagi menurut kemampuan masing-masing. Andi menyelesaikan 3/8 bagian, Beno menyelesaikan 1/4 bagian, dan Charles menyelesaikan 15/40 bagian. Tentukan jumlah bagian yang dikerjakan oleh A. Andi dan Beno, B. Andi dan Charles. Oke, kita coba menuliskan dulu informasi apa yang ada di soal. Nah, di sini diberikan informasi bahwa Andi itu mampu menyelesaikan 3/8 bagian, ya. Andi ini kita misalkan dengan A. Ya, jadi di sini Andi atau A itu mampu mengerjakan 3/8 bagian. Kemudian si Beno, ya, Beno kita misalkan dengan B, mampu menyelesaikan 1/4 bagian. Jadi si Beno akan mengerjakan 1/4 bagian. Lalu Charles, ya, Charles misalnya C, akan menyelesaikan 15/40 bagian. Charles 15/40 bagian. Oke, ini adalah informasi-informasi dari soal. Kita mulai mengerjakan yang bagian pertama, ya, bagian A. Berapa bagian yang akan dikerjakan oleh Andi dan Beno? Kita kerjakan. Berarti Andi dan Beno, dan ini artinya tambah. Berarti ini sama dengan Andi dan Beno atau A tambah B, ya. A sendiri adalah 3/8 bagian. Kita cukup menuliskan 3/8. Lalu tambah bagiannya Beno atau B 1/4 bagian. Kita menuliskan dengan selanjutnya, teman-teman, ini adalah penjumlahan pecahan, ya. Ketika kita bekerja dengan penjumlahan pecahan, kita harus melihat, ya, harus melihat penyebut sama atau beda. Oh, ternyata penyebutnya beda. 8 dan 4. Kita coba mencari, ya, menemukan KPK-nya. KPK dari 8 dan 4. 8, 4, ya. 8 dan 4 ini sama-sama genap, ya. Kita bagi 2. 8 bagi 2 itu 4. Lalu 4 bagi 2 itu 2. 4 dan 2 juga sama-sama genap. Berarti bisa dibagi 2. 4 bagi 2 itu 2. 2 bagi 2, 1. Berarti KPK-nya adalah, ingat, tegak dikali datar, ya. Sehingga KPK dari 8 dan 4 adalah 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 1, 8. Sehingga KPK-nya adalah 8. Jadi Pak langsung menuliskan seperti ini, ya. Lalu polanya sama, 8 bagi 8. 1 kali 3, 3. Tambah 8 bagi 4, 2 kali 1, 2. Ya, sehingga kita tinggal mengerjakan bagian pembilang. 3 tambah 2, 5/8. Jadi kesimpulannya, jadi itu bisa disimbolkan dengan 3 titik seperti ini. Jadi bagian yang dikerjakan oleh Andi dan Beno itu adalah 5/8 bagian. Ini adalah pertanyaan yang ke A. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke B.
Bagian yang akan dikerjakan oleh Andi dan Charles, dan itu berarti tambah, sehingga ini A ditambah C. Oke, A adalah 3/8 bagian, cukup kita tuliskan dengan 3/8. Lalu ditambah C 15/40 ya. 15/40. Oke, ini juga sama penjumlahan pecahan, maka kita perhatikan bagian penyebutnya ternyata beda. Berarti kita harus mencarikan atau menemukan KPK dari 8 dan 40. 8, 40. Oke, kita bagi berapa ya? Ini kayaknya langsung bagi 8 boleh deh. Oke, 8 bagi 8 1, 40 bagi 8 5. Berarti KPK-nya adalah yang tegak dikali yang datar, sehingga KPK dari 8 dan 40 adalah 8 kali 1, 8 kali 5, 40. Sehingga KPK-nya ini adalah 40. Kita bagi 40 bagi 8, 5 kali 3, 15. Lalu tambah 40 bagi 40, 1 kali 15, 15. Garis pernya bisa kita panjangkan. Sama dengan 15 tambah 15, 30/40. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan ya. 0 dan 0 bisa kita coret, berarti sama dengan 3/4 sisanya. Jadi kesimpulannya kita tulis. Jadi, kemudian yang dikerjakan. Jangan lupa untuk soal cerita seperti ini harus dituliskan kesimpulannya. Jadi bagian yang dikerjakan oleh Andi, dan Charles itu adalah 3/4 bagian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk kegiatan pramuka, Andi membawa 1/3/4 meter tongkat kayu, sedangkan Bayu membawa tongkat 2,25 meter lebih panjang dari tongkat kayu miliknya Andi. Berapa meter panjang tongkat kayu milik Andi dan Budi ya? Milik Andi dan Budi itu berapa meter? Seperti biasa kita menuliskan informasi dari soalnya. Yang pertama, Andi akan membawa 1/3/4 meter tongkat kayu. Jadi Andi ini misalkan dengan A. Jadi yang dibawa Andi itu adalah 1/3/4 meter. Oke, untuk ini kita bisa jadikan pecahan biasa ya teman-teman. Jadi 1/3/4 ini kita ubah ke pecahan biasa, caranya 4 dikali 1, 4. Kemudian ditambah 3, 7 ya. Untuk pembilangnya 7, lalu penyebutnya 4. Ya, jadi 7/4 meter. Lalu untuk si Bayu, ternyata Bayu ini misalnya B. Oke, kita ganti dengan B. Bayu ternyata membawa tongkat 2,25 meter lebih panjang dari tongkat miliknya Andi. Berarti dalam matematika ya, tongkatnya Bayu itu 2,25 meter lebih panjang. Berarti akan bertambah karena lebih panjang. Ya, lebih panjang berapa? Lebih panjang dari tongkat miliknya Andi. Nah, tongkat miliknya Andi itu kan 1/3/4. 1/3/4 dalam pecahan biasa itu kan 7/4. Berarti jadi 7/4 meter. Ini kita hitung dulu ya. 2,25 7/4. Berarti desimal pecahan biasa. Ini bagusnya kita mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Kita hitung teman-teman. 7 bagi 4. 7 bagi 4 itu mendekati 1 ya. 1 kali 4 itu 4. Lalu dikurangi 7 kurang 4, 3. 3 bagi 4 tidak bisa, kita turunkan 0. Maka di atas kita tarik tanda koma. 30 bagi 4 itu mendekati 7. Karena 7 kali 4, 28. Kita kurangi. 30 kurang 28 itu 2. 2 bagi 4 tidak bisa, kita turunkan 0. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20 dikurangi 0. Artinya 7 bagi 4 itu 1,75. Sehingga bentuk ini menjadi 2,25 meter
ditambah 1,75 meter. Kita jumlahkan secara bersusun. 2,25 ditambah 1,75 ditambah 5 tambah 5, 10. 0 ingat 1, kemudian 1 tambah 2, 3 tambah 7. 10 tulis 0 ingat 1, turunkan koma. Kemudian 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Jadi ternyata panjang tongkatnya Bayu itu 4,00 meter atau sama dengan 4 meter. Oke, lalu kita diminta untuk menghitung berapa meter panjang tongkat kayu milik Andi dan Budi. Andi dan tadi berarti tambah ya karena digabung. Sehingga ini tongkatnya Andi ditambah tongkatnya Bayu akan sama dengan berapa? Nah, tongkatnya Andi itu 7/4. 7/4 itu setara dengan 1,75. Maka kita ganti menjadi 1,75. Oke, ini kita ganti saja di sini ya biar nggak bingung. Ini 1,75 meter semua. Kemudian ditambah tongkatnya Bayu itu adalah 4,00 atau teman-teman boleh menuliskan 4 saja. Oke, penjumlahan desimal kita bisa lakukan secara bersusun. 1,75 ingat syaratnya komanya lurus. 4,00 kita jumlahkan. 5 tambah 0 5, 7 tambah 0 7, komanya turun, kemudian 1 tambah 4, 5. Jadi panjang tongkat keduanya adalah 5,75 meter. Kita bisa tulis kesimpulannya. Jadi panjang tongkat Andi dan Bayu adalah 5,75 meter. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tuti membawa seloyang kue bolu ke sekolahnya untuk dibagi-bagi di kelasnya pada saat ulang tahunnya. Pembagian seperti berikut. Untuk gurunya 1/6 bagian. Lalu untuk siswa perempuan 5/8 bagian dan sisanya untuk siswa laki-laki. Tentukan bagian kue untuk siswa laki-laki. Oke, kita tuliskan informasi pentingnya ya. Tuti membawa kue ke sekolahnya ya, kue seloyang kue. Jadi yang dibawa kue oleh Tuti itu adalah satu loyang atau dalam bagian itu berarti ada satu bagian. Ya, kita satu loyang itu dianggap sebagai satu bagian. Kemudian kue itu akan dibagikan ke gurunya. Guru itu kita anggap sebagai G ya. Untuk guru pakai huruf besar saja biar nggak keliru dengan 9 ya. Untuk gurunya itu sama dengan 1/6 bagian. Lalu untuk siswa perempuan ya kita ambil huruf depannya. Untuk siswa perempuannya itu sama dengan 5/8 bagian. Sisanya untuk siswa laki-laki. Oke. Sisanya untuk siswa laki-laki. Oke, anggap L ya laki-laki. Oke, berarti sisa itu adalah operasi pengurangan, teman-teman ya. Sisa itu adalah dari satu bagian. Oke, satu bagian, satu loyang, lalu dikurangi bagiannya guru 1/6. Kemudian juga dikurangi bagiannya untuk siswa perempuan, kurangi 5/8. Ya, itu adalah sisa. Oke, ini adalah penjumlahan pengurangan pecahan. Ya, pengurangan pecahan. Ini 1 ini berarti sebenarnya 1/1 gitu ya. Berarti kita akan lihat KPK dari 1, 6, dan 8. 1 ini bisa kita abaikan. 6 dan 8. Kita cari KPK dari 6 dan 8. 6 dan 8 sama-sama genap berarti kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. Kemudian 8 bagi 2, 4. Berarti KPK-nya adalah yang tegak dikali yang datar. Sehingga KPK-nya adalah 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Sehingga ini KPK-nya adalah 24. Oke, setelah itu polanya sama teman-teman.
24 bagi 1, 24, dikali 1 juga 24. Lalu kurang 24 dibagi 6, ya. 24 bagi 6, 4, kemudian dikali 1, 4. Lalu kurang 24 dibagi 8, 3, kemudian 3 kali 5 itu sama dengan 15. Oke, tinggal kita kurangkan. 24 kurang 4, 20. 20 kurang 15 itu adalah 5. Jadi hasilnya 5/24. Ini adalah bagiannya untuk siswa laki-laki. Jadi kesimpulannya, bagian kue untuk siswa laki-laki itu adalah 5/24 bagian. Kita lanjut ke soal terakhir. Ibu akan membeli buah mangga 3/4 kg dan buah manggis 1,25 kg. Berapa kilogram berat buah ibu? Oke, kita tuliskan informasi penting. Yang pertama, beratnya buah mangga M, ya. Mangga itu sama dengan 3/4 kg. Kemudian buah manggis, nah ini kita nggak bisa ambil M ini karena mangganya sudah M, manggis nggak boleh ambil M lagi. Misalnya kita ambil yang huruf akhirnya saja, manggis itu adalah S. Nah, sama dengan 1,25 kg. 1,25 kg. Yang ditanyakan adalah berapa kilogram berat buah ibu, ya. Jadi bawaan ibu itu kan berarti digabung, ya, antara mangga sama manggis, sehingga kita bisa hitung sebagai gabungannya mangga ditambah manggis. Oke. Berarti sama dengan mangganya itu 3/4 kg, cukup kita tuliskan sebagai 3/4, lalu ditambah 1,25. Itu berat manggisnya. 1,25. Nah, ini teman-teman penjumlahan antara bilangan pecahan dengan desimal. Oke, kita ubah saja yang pecahan biasa ini ke desimal, ya. Caranya kita bagi biasa. 3 dibagi 4, teman-teman. Oke, 3 bagi 4 nggak bisa, berarti kita ambil 0, berarti ini 0,30 bagi 4 itu mendekati 7. Mengapa? Karena 7 kali 4 itu 28. Kita kurangi, 30 dikurangi 28 itu 2. 2 bagi 4 tidak bisa, kita turunkan 0. 20 bagi 4, 5. Karena 5 kali 4 itu 20. 20 kurang 20, 0. Berarti 3 bagi 4 itu sama dengan 0,75. Di bentuk ini kita ganti dengan 0,75 ditambah 1,25. Ini adalah penjumlahan desimal. Kita bisa hitung secara bersusun. Kita hitung 0,75, ingat komanya lurus, 1,25. Kita jumlah 5 tambah 5, 10, tulis 0, ingat 1. 1 tambah 7, 8, tambah 2, 10, tulis 0, ingat 1. 1 tambah 0, 1, ditambah 1, 2. Jangan lupa komanya diturunkan. Sama dengan 2,00 atau cukup dituliskan dengan 2 kg. Jadi kesimpulannya adalah, jadi berat buah yang di bawah ibu itu adalah sebesar atau seberat 2 kg. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Teristimewa dalam mempelajari bagaimana kita menyelesaikan soal pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bilangan pecahan, ya. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, tidak suka boleh jempol ke bawah. Silakan juga menuliskan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini.
Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.